Shalom Jemaat GKI Damai. Kita bersyukur dapat bertemu lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh bersyukur Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Kami sadar kalau kami tidak mampu memahami dan melakukan firman-Mu tanpa tuntunan dari Roh Kudus. Karena itu, tuntunlah kami ya Tuhan selama perenungan kami sebentar lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Firman Tuhan pada hari ini yang akan kita renungkan terambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Lukas 10 ayat 25 sampai 28 yang berbunyi demikian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Bapak, Ibu, Saudara Jemaat GKI Damai yang saya kasihi, sedikitnya ada 3 tujuan orang yang bertanya. Yang pertama, orang itu memang benar-benar ingin tahu, karena dia belum tahu dan dia ingin mengetahui apa yang ditanyakan. Yang kedua, ada orang yang bertanya karena menginginkan konfirmasi. Mungkin dia sudah tahu, tetapi untuk menegaskan apa yang diketahui, maka dia bertanya. Dan yang ketiga adalah orang yang bertanya karena ingin mencobai. Pertanyaan ahli Taurat dalam perikop ini sangat baik, karena yang ditanyakan adalah hal yang sangat mendasar, hal yang esensial, yaitu tentang hidup yang kekal. Tetapi yang mengejutkan adalah sang penanya, karena dia adalah seorang ahli Taurat, orang yang seharusnya sudah tahu karena berprofesi sebagai pengajar Taurat. Karena itu, kalau ia bertanya, tentu saja ia hanya ingin mencobai Tuhan Yesus dan membenarkan dirinya sendiri. Dari pertanyaan yang diajukan, dapat kita simpulkan bagaimana persepsinya sebagai ahli Taurat selama ini tentang Tuhan. Ternyata selama ini dia memahami bahwa jika ia taat dan melakukan hukum Taurat tanpa cacat, dia sudah benar dan pasti mendapat hidup yang kekal. Padahal menurut Tuhan Yesus, bukan taat dan melakukan hukum Taurat orang dibenarkan, tetapi justru oleh hukum Taurat kebobrokan manusia menjadi terlihat. Tuhan Yesus sebenarnya sedang menegaskan bahwa hukum Taurat dengan berbagai penafsirannya itu
dapat diringkas menjadi satu kata saja, yaitu kasih. Dan Tuhan Yesus sendiri adalah wujud kasih Allah. Esensi hukum Taurat bukan pada perbuatan dan hukumannya, tetapi kasih. Perbuatan merajam perempuan yang berzina benar menurut hukum Taurat, tetapi tidak menurut kasih. Menjauhi pemungut cukai benar menurut hukum Taurat, tetapi tidak menurut kasih. Menjauhi orang Samaria benar menurut hukum Taurat, tetapi tidak menurut kasih. Inilah yang gagal mereka pahami dan yang menjadi pembeda antara mereka dengan Tuhan Yesus. Mereka berpikir bahwa mereka telah mengasihi Allah tanpa mengasihi sesama. Sebuah kasih yang semu dan tidak seimbang tentunya. Jemaat GKI Damai yang terkasih, hal yang sama bisa saja terjadi pada diri kita. Kalau aku rajin ke gereja, rajin memberi persembahan, rajin pelayanan, maka aku akan mendapat hidup kekal, walaupun aku kurang peduli pada orang lain. Yang penting hubunganku dengan Tuhan beres. Kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan hanya sebagai sebuah kewajiban semata, dan untuk kepentingan kita semata, bukan karena relasi yang didasari oleh kasih. Mari kita mengoreksi diri kita. Bagaimana pemahaman kita selama ini tentang Tuhan dan segala sesuatu yang kita lakukan untuk menyenangkan hatinya? Apakah kita melakukannya sebagai kewajiban atau karena kita mengasihinya? Apakah kita sudah mengasihi dan peduli pada orang-orang atau sesama kita yang juga dikasihinya melalui sebuah relasi yang baik? Kasih itu vertikal dan horizontal yang dilambangkan oleh salib. Tidak ada salib tanpa horizontal atau vertikalnya saja. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah merenungkan firman-Mu. Tolonglah setiap kami agar kami tidak hanya tahu, tetapi kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Bukan sebagai sebuah kewajiban, tetapi karena kami mengasihi-Mu dan mengasihi orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Demikianlah perenungan kita hari ini. Selamat menjalani hidup hari ini dalam tuntunan kasih Tuhan.